Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, saat ini kita kembali berjumpa pada pertemuan ke-6, yaitu mata kuliah akuntansi pemerintahan. Saat ini masih kita membahas tentang komponen laporan akuntansi pemerintah. Nah, kita lanjutkan dari pertemuan ke-5. Sekarang kita bahas tentang laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan. Di dalam komponen laporan akuntansi pemerintah, salah satunya itu, sebelum kita bahas tentang laporan operasional, itu ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL. Nah, saldo anggaran lebih ini merupakan perubahan saldo anggaran dari komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pada pos-pos berikut, yaitu saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, kemudian adanya koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, serta saldo anggaran lebih akhir. Nah, saldo anggaran lebih ini merupakan akumulasi dari sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA, ya, bisa sisa kurang pembiayaan atau SIKPA pada tahun yang lalu dan tahun anggaran yang sedang berjalan atau yang sedang bersangkutan setelah ditutup atau ditambah atau dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nah, jika berdasarkan pada Permenkau nomor 203 garing PMK 05 garing 2013 tentang pengelolaan saldo anggaran lebih. Nah, jika terjadi adanya saldo anggaran lebih, maka dilakukan pemindah bukuan dana saldo anggaran lebih kepada rekening kas umum negara, gitu ya. Nah, saldo anggaran lebih ini merupakan termasuk di dalam PSAP, tercantum atau terdapat penjelasannya pada PSAP 01. Ya. Ketentuan-ketentuannya yang terkait dengan saldo anggaran lebih itu diantaranya kerangka konseptual paragraf 63 laporan perubahan saldo anggaran lebih yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ya. Kemudian PSAP 01 juga dan PSAP 02 yang menyatakan bahwa saldo anggaran lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA. SILPA itu adalah sisa lebih pembiayaan anggaran atau SIKPA, sisa kurang pembiayaan anggaran pada tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan, serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Ya. Kemudian berikutnya kita bahas adalah tentang bentuknya, bentuk laporannya. Jadi tampilannya seperti yang pada slide ini. Jadi saldo anggaran lebih awal di tahun sebelumnya, kemudian tahun berjalan di sebelahnya. Kemudian penggunaan saldo anggaran lebihnya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan juga pada posisi tahun yang sebelumnya dan tahun yang berjalan, seperti itu, ya. Kemudian sisa lebih atau sisa kurang pembiayaan anggarannya. Kemudian ada koreksi pembiayaan tahun sebelumnya, nanti ada subtotal di bawahnya, ya. Ini adalah ilustrasi bentuk dari laporan perubahan saldo anggaran lebih. Kemudian kita beralih ke laporan operasional, ya. Laporan operasional ini merupakan sajian informasi keuangan mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pemerintah yang tercermin dalam pendapatan laporan operasional dari kegiatan operasionalnya, kemudian beban dari kegiatan operasional, kemudian surplus atau defisit dari kegiatan non operasional, kemudian ada pos luar biasa itu jika ada, serta surplus atau defisit laporan
operasional. Nah, kemudian bentuknya seperti apa laporan operasional itu? Laporan operasional entitas ada di dalam slide, bisa dilihat nanti di sini. Nah, kegiatan operasional entitas itu misalnya akan menguraikan pendapatan. Pendapatannya apa saja pendapatannya? Misalnya di pendapatan perpajakan. Pendapatan perpajakan itu diurai, ya. Pendapatan pajak penghasilannya tahun sebelumnya, kemudian tahun yang berjalan. Nah, di situ ada kenaikan atau penurunan kemudian persentase. Kemudian apa saja item-item di pendapatan perpajakannya, misalnya pajak penghasilan, kemudian pajak pertambahan nilai, kemudian pendapatan pajak bumi dan bangunan, kemudian pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pendapatan cukai, pendapatan bea masuk, pendapatan pajak ekspor, pendapatan pajak lainnya. Kemudian jumlah pendapatan perpajakan nanti di total seluruhnya, maka akan terlihat kenaikan atau penurunannya di tahun sebelumnya dan tahun sedang berjalan serta presentasinya berapa. Kemudian pendapatan negara bukan pajak apa saja, misalnya pendapatan sumber daya alam, pendapatan bagian pemerintah atas laba, pendapatan negara bukan pajak lainnya. Kemudian itu total, kemudian itu bisa dibandingkan kenaikan atau penurunannya, kemudian persentasenya, ya di kolom-kolom itu bisa dilihat. Kemudian pendapatan hibah, apa saja hibah yang didapat, ya kan. Kemudian di total seluruhnya pendapatan itu, maka akan terlihat kenaikan atau penurunannya di tahun sebelumnya, kemudian tahun yang berjalan dan persentasenya, ya begitu. Ini ilustrasinya. Nah, nanti rekan-rekan kita akan ulang kembali tentunya pada bab berikutnya, tetapi ini kita perkenalkan dulu bentuk-bentuknya seperti ini laporan operasional dari entitas pemerintah. Kemudian berikutnya itu adalah tentang informasi CLK. CALK itu apa? CALK itu adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini adalah dari rangkuman dari seluruh laporan-laporan yang ada di laporan pemerintah. Nah, jika berdasarkan PP 71 tahun 2010, catatan atas laporan keuangan itu merupakan jenis laporan keuangan pemerintah yang memuat catatan atas laporan keuangan yang meliputi penjelasan naratif. Jadi isinya penjelasan narasi ya atas rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih, dalam laporan operasional, dalam laporan perubahan ekuitas, neraca, dan juga laporan arus kas. Ya, jadi itu memuat informasi naratif mengenai angka-angka yang termuat di dalam laporan-laporan pemerintah yang telah saya jelaskan tadi. Ya, jadi itu merupakan pengungkapan ya atau dibahasakan. Itu adalah CALK. Nah, bentuk-bentuknya tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada dua penjelasan atau dua bentuk ilustrasi laporan. Yang pertama itu adalah tentang laporan bentuk laporan saldo anggaran lebih dengan bentuk atau ilustrasi tentang laporan operasional. Nah, rekan-rekan, ini materi kita masih singkat-singkat terlebih dahulu ya. Jadi kita jelaskan masih pada pertemuan ini. Kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan ke-7, masih kita tentang komponen ya, masih kita berhubungan dengan komponen laporan keuangan pemerintah. Nah, di nanti
pada materi ketujuh itu nanti juga masih berlanjut, yaitu tentang laporan ekuitas dan alur laporan keuangan Pemda. Ya. Demikian rekan-rekan penjelasan singkat dari saya di materi kita yang ke-6 atau di pertemuan kita yang ke-6. Insya Allah kita lanjutkan nanti minggu berikutnya pada pertemuan ke-7. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.